Kisah cinta seorang pangeran yang menyamar jadi orang miskin. Episode 30. Bergegas Fitria menuju halaman kantor dekat kantin. Di bawah pohon yang rindang, serta mentari yang menghangatkan, suasana pagi itu menjadi adem. Buat Yanti dan Almer, yang lagi duduk di bawah pohon, sambil mencicipi kue brownies yang di bawahnya, terlihat sepasang burung yang berada di dekat mereka. Burung yang jantan lompat-lompat, mencari perhatian pada si betina. Sungguh sangat romantis kedua burung itu. Lalu Yanti berkata, "Lihat sepasang burung itu, Almer. Aku membayangkan itu seperti kita berdua. Kamu menghampiriku dengan kelembutan dan ketulusan." Almer yang mendengar ucapan Yanti, jadinya kaget. Dia pun terceguk dengan makanan di mulutnya, sambil mencari air minum. Yanti yang punya air minum di tasnya, mengeluarkan air itu untuk Almer, sambil tangannya menyuguhkan minuman itu di mulutnya Almer. Sangat romantis apa yang dilakukan Yanti. Sementara itu, Fitria yang terburu-buru mencari Almer di dekat kantin, secara terang-terangan melihat Yanti menyuguhkan minum buat Almer. Hal itu membuat Fitria cemburu dan berkata, "Secepat inikah Yanti menjadi dekat dengan Almer?" Kedatangan Fitria belum diketahui oleh Almer dan Yanti. Namun di lain sisi datang Firman menyapanya dan berkata, "Pagi sayang, tumben kamu datang sepagi ini." Terdengar suara Firman, membuat Yanti dan Almer jadi tahu bahwa ada Fitria yang sedang memperhatikan mereka. Lantas Firman menyapa Yanti dengan sapaan sinis, "Pagi Yanti, kamu kok berduaan dengan cleaning service? Kamu nggak malu?" kata Firman. Bahkan satu persatu teman Yanti memperhatikan Yanti sambil berkata, "Oh my god, Yanti, kami tidak salah lihat kan?" kata teman-teman Yanti. "Kamu kok mau dekat dengan level semurah itu?" Mereka mengejek dengan sindiran pada Almer, seolah-olah Almer terhina di mata mereka. Fitria yang ada di situ tak tega melihatnya. Fitria pun memarahi Firman dan berkata padanya, "Firman, stop kamu mengejek-ejek Almer. Sekalipun dia kerjanya cleaning service, tapi dia juga punya hati yang lembut. Tidak seperti kamu, punya jabatan tinggi di perusahaan ini. Namun sikap kamu begitu rendah dan tak beretika," kata Fitria pada Firman pacarnya. "Jika kamu masih terus seperti ini, aku tak mau lagi menjalin hubungan denganmu." Rupa-rupanya Fitria sedang mencari celah untuk putus dengan Firman dan mengikuti permintaan ibunya. Punya suami seperti Almer, melihat anak dari direktur perusahaan ini memarahi Firman, teman Yanti yang mengejek Almer ikut membubarkan diri. Seketika suasana keromantisan pagi itu hilang ditelan hinaan dan ejekan. Tak lama berselang, bel terdengar berbunyi, tanda jam kerja dimulai. Almer dan Yanti bergegas ke ruang kerjanya masing-masing. Begitu juga dengan Fitria, yang membubarkan diri duluan, dengan pandangan cemburu pada Yanti. Sebelum beranjak, Yanti sempat memegang tangan Almer dan berkata, "Aku tak akan peduli lagi apa kata-kata setan." "Peduli setan apa?" kata manusia yang bergunjing. "Yang kubutuhkan hanya restu dirimu untuk mengizinkan aku dekat denganmu selamanya." Ucapan Yanti ini menandakan bahwa dia sudah ingin berumah tangga. Sesampainya Almer di ruangan cleaning service, supervisornya Pak Irwan meminta Almer ke ruangan Pak Sofyan selaku manajer general service yang membawahi beberapa departemen service, termasuk cleaning service di dalamnya. Almer pun berlanjut ke ruangan Pak Sofyan. Setibanya di sana, dengan mengetuk pintu, Pak Sofyan mempersilahkan Almer masuk. Duduklah Almer di depan meja kerja manajer itu. Lalu kemudian Pak Sofyan berkata, "Kami telah memeriksa kinerja kamu selama ini. Beberapa pertimbangan yang kami dapati, namun itu tak bisa menyelamatkanmu. Kontrak kamu tidak akan diperpanjang lagi. Sehabis masa kontrakmu 3 bulan, kamu tak akan lagi bekerja di sini.
Dewan direksi mau kamu dipecat sekarang. Tetapi aku masih membelamu dan meminta kepada Dewan agar kamu bisa menyelesaikan kontrak kamu sampai selesai 3 bulan. Mendengar itu Almer hanya tersenyum dan tak ada kecemasan sedikit pun. Lalu Almer berkata, apa kesalahan saya Pak? Namun Pak Sofyan hanya bisa diam dan tak menjawab. Akan tetapi Almer tahu jawabannya. Itu hanya karena faktor tidak suka. Lalu apa masih ada lagi Pak yang mau disampaikan? Ucap Almer. Lantas Pak Sofyan berkata, kembalilah ke tempat kerjamu dan bekerjalah seperti biasa. Almer pun berdiri pamitan dan menjabat tangan Pak Sofyan. Seraya berkata, terima kasih Pak, telah memperjuangkan saya. Hingga akhirnya saya masih bisa bekerja sampai 3 bulan masa kontrakku. Almer pun kembali ke tempatnya. Di sana dia diberi tugas oleh Pak Irwan membersihkan ruangan akunting. Kemarin kan sudah Pak, kata Almer. Tapi Pak Irwan berkata, ini permintaan khusus ruangan akunting untuk membersihkan kaca-kaca jendela di ruangan itu. Dengan peralatan kerjanya, bergeraklah Almer menuju ruang akunting. Sampai di ruang itu, Almer langsung bekerja. Kurang lebih hampir 1 jam. Almer membersihkan kaca. Fitria yang pintunya ditutup gelisah sendiri di ruangannya. Sambil berkata, ini bocah kok lama amat datangnya. Apa Pak Irwan lupa permintaanku? Meminta Almer bersihkan jendela. Rupanya Fitria sengaja meminta Almer datang. Dalam kegelisahan, dia hendak keluar dari ruangannya untuk pergi ke ruangan cleaning service dengan tujuan bertanya secara langsung. Saat dibuka pintunya, Fitria terkejut melihat si Almer sedang membersihkan jendela di dekat koridor. Dia menutup pintunya kembali sambil berkata dalam hati, ini bocah sudah ada di sini sejak kapan? Fitria merapikan bajunya serta bercermin sedikit. Melihat wajahnya apa siap berjumpa Almer. Begitulah wanita saat ingin menjumpai orang yang dia suka. Dia harus terlihat cantik dengan harapan agar orang yang dia suka memandangnya dengan penuh ketertarikan. Setelah mendapati rasa percaya diri, Fitria keluar dari ruangannya dan menghampiri Almer dan berkata, Mas Almer, di ruangan saya jendelanya juga dibersihkan ya? Almer pun berhenti dan memandang wajah Fitria dan berkata, iya Mbak Fitri, aku selesaikan dulu yang ini. Dipandanglah wajah Fitria dengan lama. Rupanya dalam pandangan itu Almer terbayang akan wajah seorang nirmala. Seketika hatinya merasa bersedih. Dia pun menutup kedua matanya dan menghela nafasnya dalam-dalam. Sakit teringat sang pujaan hati akan dipinang sebentar malam. Fitria yang melihat Almer memandang wajahnya dengan lama. Dipikirnya Almer memandang dengan rasa ketertarikan. Jadinya GR dan senang saat hendak ke ruangannya. Di lain tempat, Yanti yang baru membuka komputernya. Satu persatu temannya menghampiri dan berkata, Yan, kami tidak salah lihat kan? Kamu kok seperti ada hubungan dengan itu cleaning service. Apa tidak ada lelaki lain yang kemudian kamu berduaan dengan dia? Namun omongan mereka tidak ditanggapi Yanti. Bahkan teman-teman mengancam, jika kamu masih dekat dengan itu cleaning service, maka kami tidak akan lagi berteman denganmu, kata teman-temannya untuk Yanti, dan pergi kembali ke tempatnya masing-masing. Yanti yang berada di depan komputer dikejutkan dengan sebuah email perihal kontrak kerja. Dilihatlah email itu. Yanti ditugaskan mengurus kontrak Almer yang tak akan diperpanjang. Hatinya merasa tidak menerima ini. Yanti pun takut jadinya saat Almer tak kerja lagi nanti, dia tak lagi bisa melihat dan dekat, bahkan mencicipi kopi buatan Almer lagi. Namun apa daya, dia hanya seorang staf yang di atasnya ada manajer pengambil keputusan. Yanti terus berpikir mencari jalan keluar agar Almer bisa bertahan di tempat Fitria. Almer yang telah selesai di jendela dekat koridor kini akan membersihkan dalam ruangan Fitria.
Diketuk pintu manajer akunting itu, ternyata Fitria yang ada di dalam. Sudah tak sabaran menunggunya. Almer dipersilahkan masuk. Saat hendak ingin membersihkan, Fitria menyuruh Almer duduk sambil mengeluarkan kue buatan ibunya. Kue itu disodorkan di meja sambil berkata, "Ini makanlah. Ibuku sengaja membuat ini untukmu. Tadinya kue ini hangat. Saat aku menelponmu dengan tujuan akan makan kue ini di dekat kantin bersamamu, saat kamu bilang kamu ada di sana, dengan bahagianya aku dengan langkah yang terburu-buru. Tapi yang kulihat, aku menemukanmu lagi makan dengan Yanti, seperti sepasang kekasih. Jelas aku tidak suka kamu dekat dengan dia. Aku cemburu melihat itu. Hatiku ini terasa sakit, karena aku sudah sampaikan bahwa aku suka kamu. Memang aku ada hubungan dengan Firman, tapi perilakunya berubah semenjak dia menduduki jabatan penting di perusahaan ini. Dia begitu arogan dan sombong. Dulu aku pernah berlaku sombong padamu, tapi kelembutan serta akhlakmu membuat aku sadar akan diri ini. Itulah yang ibuku mau. Suami yang menemani aku nantinya adalah orang sepertimu, bukan seperti Firman. Bukannya aku ingin mendua, akan tetapi ini adalah keinginan ibuku dan hatiku. Memilih mana yang terbaik akhlaknya. Habiskanlah kue itu, agar ibuku senang. Karena kamu telah mengambil hatinya." Almer berkata, "Mbak Yanti telah mengutarakan perasaannya kepadaku. Begitu juga dengan Mbak Fitri. Namun aku hanyalah seorang manusia yang lemah. Hatiku telah tertuju pada seorang wanita. Aku telah mengatakan padanya bahwa kamu menyukaiku. Tapi sedikit pun dia tidak keberatan jika aku harus mencintai wanita lebih dari satu. Sementara aku belum memberikan jawaban yang nyata pada Yanti, bahkan tidak menabur harapan padanya. Aku hanya bisa bertawakal pada Allah. Siapa jodohku nantinya? Dan tidak mungkin juga Mbak Fitri akan mau jika aku harus menikah dengan wanita lebih dari satu. Meskipun aku bukan tipikal lelaki yang menabur rasa pada setiap wanita, aku mau." Secara spontan sebuah kata terucap dari bibir manisnya seorang Fitria. "Aku mau. Aku mau dinikahi oleh orang sepertimu, sekalipun aku menjadi yang kedua," kata Fitria pada Almer. "Apa sebenarnya yang merasuki wanita-wanita ini ya Allah?" kata Almer. "Apa sebenarnya yang terjadi pada Fitria? Apakah cinta telah membutakan segalanya?" Almer berkata dalam hati, "Wanita Indonesia begitu berani mengambil resiko. Apa yang telah menjadi ketetapan hati akan diperjuangkan sampai mati." Fitria berkata, "Mobil Lamborghiniku telah selesai diperbaiki. Tadi aku baru mencobanya ke sini. Sementara kamu masih punya hutang janji padaku. Kamu pernah berjanji akan mengantinya, sekalipun itu dengan nyawamu. Kelak suatu hari nanti akan kutagih hutang itu, jika waktunya mendesakku." Entah apa yang direncanakan Fitria pada Almer. Sambil mencicipi kue bika Ambon buatan ibunya Fitria, Almer merenung. Dia ingat akan Nirmala. Ingin menelpon tapi masih jam kerja. Berkata Almer pada Fitria, "Aku kerja dulu Mbak Yah. Hari sudah semakin panas. Biar aku selesaikan tugasku dengan cepat." Dalam keadaan bekerja, Fitria sesekali memandang wajah Almer. Saat Almer melihatnya, Fitria memalingkan wajahnya sambil berpura-pura. Tapi Almer tahu, Fitria meliriknya. Setelah selesai, Almer pamitan dan kembali ke ruangan cleaning service, menunggu tugas selanjutnya. Memasuki jam makan, saat hendak ingin ke kantin untuk makan siang, seseorang mengetuk pintu ruangan manajer akunting itu. Fitria yang di dalam mempersilahkan masuk. Masuklah orang itu dan berkata, "Selamat siang Mbak Fitri." Kaget Fitria memandang orang yang memberi salam itu. "Yah Mbak Yanti." Ternyata yang datang adalah Yanti. Lalu Yanti berkata, "Mbak Fitri, aku ingin minta tolong mengenai Almer. Aku tahu Mbak Fitria suka padanya. Begitu juga dengan diriku.
kata Yanti. Kita berdua sama-sama menyukai orang yang sama. Oleh karena itu, tolonglah Almer, agar kita berdua bisa melihatnya setiap hari. Fitria bertanya, apa yang terjadi pada Almer, hingga aku harus menolongnya? Yanti kemudian bercerita bahwa dia mendapati tugas untuk mengurus kontrak Almer yang tidak diperpanjang lagi oleh Pak Jeki. Waduh, gawat nih, kata Fitria. Perasaan bersalah mulai muncul. Dia tahu bahwa ini akibatnya. Saat kemarin dia berlagak memarahin Almer dengan kesandiwaraan, akibatnya berdampak luas. Yanti berkata, tolonglah Mbak Fitri, nyari kerjaan sangat sulit di Jakarta. Kasihan Almer. Mbak Fitri jangan cemburu padaku. Dan aku pun tidak akan cemburu sama Mbak Fitri. Jika kulihat kalian lagi berdua nantinya, kan ku jaga rahasia ini. Kupastikan tak ada yang tahu bahwa kita berdua menyukai Almer. Yanti pun berdiri bersalaman. Kedua wanita ini berpelukan. Almer yang sedang istirahat makan mencoba menghubungi Nirmala lewat namun nomor yang dituju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi, jawaban yang terdengar dari operator. Saat menghubungi Nirmala, perasaan rindu melahirkan untain-untain kata dari Almer. Ditulislah lewat sebuah pesan, agar Nirmala bisa membacanya. Di pesan itu tertulis, Assalamualaikum Dindaku. Malam nanti kamu akan dipinang. Hasrat hati ingin memelukmu, dan tak mau melepasmu dari hidupku. Berjuanglah. Aku pasti datang menjemputmu. Ikutilah perkataan ibumu saat ini. Berbaktilah pada mereka, agar kamu mendapat ridho darinya. Ini terjadi karena mereka tak mengenalku. Bersabarlah. Perjuangkan apa yang ada di hatimu. Aku pasti ada di sampingmu. Aku sangat merindukan dirimu. Ingatlah Allah jika kamu merindukan aku. Bahagiamu ada padaku, dan kebahagiaanku ada padamu. Jangan biarkan orang lain mengambilnya. Doaku selalu hadir untukmu. Waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa hari sudah sore. Kini para karyawan akan bersiap pulang. Yanti dan Almer telah ada janjian menjenguk Rina yang lagi sakit. Bel pulang berbunyi. Satu persatu para karyawan meninggalkan kantornya. Yanti sudah ada di parkiran mobil, menunggu Almer datang. Tak lama kemudian, Almer pun hadir menghampiri Yanti, yang berdiri bersandar di mobilnya. Hal itu dilihat oleh Fitria. Tanpa ada kecemburuan yang besar, Fitria menyapa Yanti dan Almer, dan bertanya, kalian mau kemana? Seketika dijawab oleh Yanti, kami mau menjenguk Rina. Apa kamu mau ikut? Yanti mengajak Fitria untuk ikut. Dengan senang hati Fitria mau ikut mereka, dengan menaiki mobil Yanti. Sementara mobilnya, Fitria meminta di bawah pulang ayahnya. Berangkatlah mereka bertiga. Di tengah perjalanan, Yanti menceritakan bahwa Rina hamil, dan Rina meminta tolong Almer untuk menyelamatkan nama baiknya dengan menikahinya. Fitria tahu bahwa Rina sakit dari Almer, tapi Fitria tidak tahu kalau Rina lagi hamil. Mendengar hal ini Fitria tidak setuju kalau Almer harus menikahi Rina, karena sedang berbadan dua. Tak lama kemudian, tiba mereka di sebuah kos-kosan yang dikunjungi Almer kemarin. Di depan pintu kos, Almer mengetuk pintu, seraya memberi salam, Assalamualaikum. Sambil tangan Almer mengetuk pintu, Rina yang mendengar itu suara Almer. Rina bangun dari pembaringannya, dan cepat-cepat membuka pintu. Pintu terbuka. Terkejut melihat ada Yanti dan Fitria. Masuklah mereka bertiga ke dalam kamar kos itu. Fitria memulai obrolan dengan bertanya, sudah berapa lama kehamilanmu? Pertanyaan Fitria membuat Rina harus memandang Almer dengan tajam. Tapi Yanti yang ada di situ langsung meredam Rina yang terlihat marah pada Almer. Berkata Yanti, tenanglah Rin, rahasiamu aman dijaga. Namun ini tidak bisa disembunyikan oleh Almer. Kamu meminta dia menikahimu, sementara saya dan Mbak Fitri
Kami berdua menyukai Almer dan ingin ada hubungan dengannya. Bagaimana mungkin kami berdua akan rela begitu saja melihat Almer menikahimu yang lagi berbadan dua? Rina menangis dan memeluk Yanti. Lalu Fitria berkata, siapa ayahnya dan di mana dia saat ini? Namun Rina enggan menyebutkan namanya, takut karena ancaman ingin dibunuh. Rina hanya bisa menjawab bahwa lelaki itu mungkin sudah menikah. Almer berkata, bersabarlah. Insya Allah, aku berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Hari semakin larut, waktu sore semakin surut. Nampak di langit awan berwarna merah. Ketiga orang ini meminta pamit. Jika sudah sedikit kuat, masuk kerja aja. Di sana kamu akan sedikit terhibur dan mengurangi beban beratmu ini, ucap Almer. Keluarlah mereka dari kamar kos itu. Saat ingin menaiki mobil, Almer berkata pada Yanti dan Fitria, karena kalian satu jalur, sebaiknya aku naik ojek. Karena tempat tinggal Almer tak jauh dari sini. Tapi Fitria memaksa Almer untuk ikut semobil dengan mereka. Almer berkata lagi, ini sudah mulai maghrib. Pulanglah kalian berdua. Biar aku cepat pulang dengan ojek. Akhirnya mereka berdua mengizinkan Almer pulang dengan ojek. Ketiga orang ini pun jalan pulang. Sesampainya di rumah, Almer menunaikan sholat maghribnya di kamar. Karena tak bisa lagi ikut berjamaah. Dengan waktu yang begitu pendek, usai sholat, HP Almer berdering. Titit titit, titit titit, titit titit, titit titit. Nampak di layar HP nama Jihan. Almer mengangkat telepon itu. Assalamualaikum Mas Almer. Waalaikumsalam Mbak Jihan. Mas Almer sibuk enggak? Tanya Jihan. Kalau enggak sibuk, aku ingin meminta Mas Almer untuk menemani saya menghadiri sebuah pesta. Almer pun menjawab, aku tidak sibuk. Namun jika ini Mbak Jihan perlu dikawal, ya udah aku siap, kata Almer. Jihan pun berkata, kalau begitu setengah jam lagi aku jemput. Bersiaplah Mas Almer. Detik menit berlalu, setengah jam pun terlewati. Datang Jihan menjemput dengan mobilnya. Almer pun ditelepon bahwa dia ditunggu di depan jalan. Berangkat Almer dengan Jihan ke pesta. Di tengah perjalanan, Jihan berkata, aku diminta ayah untuk menghadiri pesta pertunangan anak dari salah seorang yang pernah menjadi partner bisnis ayah. Dalam perasaan Almer, jangan-jangan pertunangan ini adalah pertunangan Nirmala. Di kota Jakarta yang sering macet, tiba mereka di sebuah hotel. Dengan sedikit terlambat, di ruangan perjamuan dan resepsi, Jihan dan Almer masuk di ruangan itu. Sesampainya di dalam, apa yang diduga Almer ternyata benar. Pesta itu adalah pertunangan Nirmala dan Farhan. Nirmala terlihat begitu anggun. Wajah cantik yang natural, dioles dengan makeup, sangat terlihat cantik. Kedatangan Almer belum diketahui oleh Nirmala. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi pada Almer dan Nirmala? Bagaimana dengan batin Almer saat melihat cincin pertunangan dipakaikan di jari manisnya? Bersambung. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Kesabaran Anda penentu semangat penulisnya. Almer Zain hanya di Almer Artikel YouTube.